Pencaksilat sebagai warisan budaya leluhur merupakan seni bela diri yang syarat filosofi. Paling tidak ada 4 aspek utama yang terkandung dalam pencaksilat, yakni aspek mental spiritual yang membangun dan mengembangkan kepribadian. Kedua, aspek seni budaya, yaitu aspek simbol kesejahteraan yang digambarkan melalui musik dan busana yang dikenakan. Selanjutnya adalah aspek bela diri yang mewakili fungsi pertahanan diri. Dan yang terakhir adalah aspek olahraga yang terkait dengan kebugaran tubuh pesilat. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran pencaksilat pada hakikatnya merupakan konsep-konsep kehidupan yang ideal bagi setiap manusia dalam menjalani hidup. Pada akhirnya, melalui pencaksilat, manusia mampu meningkatkan kualitas hidup, mendorong sikap saling menghormati antar individu, dan memberikan manfaat bagi sesama. Oleh sebab itu, pencaksilat dinilai sebagai seni bela diri untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyakiti. Filosofi yang terkandung dalam pencaksilat menginspirasi banyak orang yang menekuninya. Salah satunya adalah Sanusi, guru besar perguruan pencaksilat atau PPS Putra Betawi. Di dunia persilatan, pria yang akrab disapa Babeh Uci ini telah banyak makan asam garam. Pada tahun 70-an, Babeh Uci pun dikenal sebagai pengarah gaya bertarung yang handal dalam sejumlah film laga tanah air. Di antaranya Si Pitung, Si Bangkok, Panji Tengkorak, Sang Kuryang, dan Jampang Mencari Naga Hitam. Di usianya yang sudah tak muda lagi, Babeh Uci bahkan memperoleh penghargaan anugerah budaya dari Gubernur DKI Jakarta sebagai pelestari budaya pencaksilat pada tahun 2013. Nomor satunya hatinya dulu, kita didik hatinya itu bagaimana supaya dia baik. Jangan melanggar peraturan negara, jangan melanggar peraturan perguruan, jangan melanggar peraturan orang tua, insya Allah kita selamat. Pencaksilat itu mengajarkan pola sikap dan pola pikir kita dalam merespon setiap situasi, apakah situasi itu membahayakan atau tidak. Nah, itulah yang dibentuk dari karakter yang diajarkan dalam pencaksilat itu. Konsep-konsep pencaksilat tersebut dapat kita lihat di sejumlah perguruan pencaksilat di Indonesia. Salah satunya di perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate yang berpusat di Kota Madiun, Jawa Timur dan telah berdiri sejak tahun 1922. Di perguruan Setia Hati Terate, guru silat mengajarkan 3 konsep dasar pencaksilat, yakni pemantapan budi pekerti, penguatan kanuragan untuk bela diri, dan keindahan olah gerak yang dimaknai sebagai seni. Hidup itu dengan penuh berdampingan dengan siapapun juga, dengan penuh rasa persaudaraan, sehingga menganggap semua itu tidak ada musuh. Tapi kalau ada musuh tidak akan lari. Jadi di Desa Terate filosofinya siapapun juga dianggap itu saudara. Itu yang filosofi. Konsep falsafah perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate juga tercermin dalam pola gerakan jurus pukulan. Seperti yang terlihat dari gerakan ciri khas perguruan ini, yaitu gerakan menunggu lawan menyerang lebih dulu. Gerakan ini merupakan aplikasi dari konsep menganggap semua pihak adalah saudara. Persaudaraan Setia Hati Terate menjadikan perguruan sebagai tempat untuk menggembleng siswa menjadi manusia yang mempunyai sikap sempurna. Setiap siswa harus menempuh 3 tingkatan ilmu, yaitu tingkatan polos,
tingkatan Jambon, dan tingkatan warga. Tujuannya agar siswa mampu menjadi teladan saat hidup di tengah-tengah masyarakat. Manfaatnya tentunya dia bisa mendewasakan diri dan tahu apa yang diajarkan pelatihnya dan apa yang dia akan jalani selama dia masih menjadi siswa dan sesudahnya akan selesai disahkan atau menjadi warga. Selain di Madiun, salah satu daerah yang dipercayai sebagai akar budaya pencaksilat adalah Provinsi Sumatera Barat. Di wilayah yang juga dikenal dengan sebutan Minangkabau ini, masyarakat lokal menyebut pencaksilat dengan silek. Dalam tradisi masyarakat Minang, silek berarti liat, licin, atau lentur. Seni bela diri ini berfungsi sebagai alat atau keterampilan yang digunakan untuk membela harga diri dari serangan musuh. Dalam bahasa mereka, yakni Parik Paganagari. Selain ilmu bela diri, masyarakat Minang menggunakan silek sebagai sarana pendidikan adat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Adalah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat di mana kebudayaan silek masih lestari. Pengamat silek Minangkabau Agus Trimulyono dalam bukunya mencatat bahwa Kabupaten Tanah Datar mempunyai 348 aliran silek yang tersebar di seluruh kecamatan. Ia menjelaskan keistimewaan silek dalam tradisi Minangkabau berdasar pada nilai-nilai yang telah hidup secara turun-temurun dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, proses silek merupakan ajaran moral yang menjadi pedoman pendahulunya. Makanya dalam silat itu ada 3 yang harus dipunyai. Dia pandai, dia pintar, tapi sekali lagi, dia harus juga pintar emosional intelijensinya. Karena percuma banyak nih orang hebat, profesor-profesor banyak hebat nih, pandai pintar. Tapi emosinya jeblok gimana Pak? Tidak jadi apa-apa, tidak berguna maksud saya dia sebagai karakter manusianya gitu. Jadi hebat pun kita, nah di silat diajarkan. Makanya santun, bijak, wisdomnya muncul, itu yang diperlukan sebetulnya. Salah satu aliran silek Minangkabau yang masih dipelajari hingga kini adalah aliran silek Kumango. Nama Kumango berasal dari nama penciptanya sendiri, yakni Syekh Kumango yang bernama asli Syekh Abdurrahman Al-Khalidi. Langkah perguruan. Up. 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 Dasar ajaran silek Kumango terletak pada keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pencarian ketentraman diri yang diwujudkan dengan menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kini silek Kumango adalah salah satu dari 10 aliran silat legendaris dari Minangkabau. Silek ini populer dengan gerakan dasar bernama langkah tuo, yaitu gerakan menyerang maupun menangkis dengan cepat sehingga membuat lawan tak berkutik. Bagi masyarakat Minang, khususnya Kabupaten Tanah Datar, silek merupakan bagian dari tradisi yang tak terpisahkan. Untuk itu, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya memelihara kelestarian silek. Kalau di Kabupaten Tanah Datar, kita di samping memperhatikan sasaran-sasaran silek yang ada di nagari-nagari, juga kita melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan event seperti ada gelanggang silek berganti yang kita laksanakan setiap tahun di Kabupaten Tanah Datar dengan biaya dari pemerintah daerah. Salah satu upaya pelestarian seni bela diri silek di Sumatera Barat adalah melalui lembaga pendidikan.
Sejumlah sekolah melibatkan pencak silat dalam kurikulum pelajaran sekolah sebagai muatan lokal. SMA Negeri 2 Batu Sangkar misalnya, sekolah yang berlokasi di jantung kota Batu Sangkar, Sumatera Barat ini telah mengajarkan pencak silat kepada siswa-siswanya. Latihan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Harapan untuk siswa ke depan itu, dengan belajar silat mereka bisa mengenal seni budaya Minang itu seperti apa. Kemudian mereka merasa bangga dengan seni yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Maka generasi muda adalah penerus bangsa. Mereka kenal dengan budaya aslinya Kabupaten Tanah Datar itu seperti apa. Kemudian juga samping itu mereka juga punya modal untuk membentengi dirinya, tetapi bukan untuk dibangga-banggakan. Selain dari aspek kekuatan mental, pencak silat diyakini mempunyai manfaat yang besar pula dalam aspek kesehatan. Sebagai salah satu cabang olahraga, seni bela diri pencak silat merupakan rangkaian dari gerakan-gerakan badan menurut sistem dan metode tertentu. Silat ini kan ketika bersilat hampir semua sendi bergerak. Jadi orang-orang para pesilat ini umurnya panjang-panjang. Kenapa? Sehat terus. Ya. Dan silat ini memang membuat seseorang menjadi kesehatannya jadi baik gitu ya. Kuda-kuda dan gerakan-gerakan dalam pencak silat memberikan latihan pada otot-otot dan tulang, sehingga latihan tersebut membuat organ dalam tubuh menjadi sehat. Bila mana olahraga tersebut dilakukan sesuai dengan dasar-dasar anatomi dan kesehatan, biasanya kita akan mendapatkan penguatan dari otot maupun dari tulangnya. Sekali lagi ini olahraga yang cukup baik ya untuk para remaja karena memang meningkatkan ketahanan fisik ya, kemudian juga kecepatan, ketangkasan, dan ini memang sesuatu hal yang dibutuhkan oleh para remaja dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan mempelajari seni bela diri pencak silat, banyak manfaat yang akan didapat. Seni keindahan gerak yang terus dilatih dinilai akan memberikan kesehatan pada raga. Sementara itu, pencak silat yang mempunyai makna mendalam juga membuat jiwa yang kuat.